Kepala desa dan sejumlah tokoh adat Tengger dari 6 desa yang hadir dalam pertemuan mengaku sudah memaafkan sebelum rombongan Priwet meminta maaf secara langsung. Namun, permintaan maaf itu tidak menggugurkan proses hukum yang saat ini berjalan. Tokoh adat Bromo tidak akan ikut campur dalam proses hukum kasus ini. Dimaafkan. Memang betul itu adalah tradisi kami, sifat kami, karakter kami. Ya, tadi banyak sudah disampaikan, ya. Tapi secara niskala kami tidak tahu, bapak-bapak dan saudara sekalian, ya. Mudah-mudahan secara niskala, secara struktural itu panjenengan tadi yang dikatakan melakukan kejahatan sehingga terjadi kebakaran itu dimaafkan juga. Kebakaran yang dipicu foto pre-wedding flare di Bukit Teletabis Bromo membuat dampak yang sangat besar. Upaya pemadaman kebakaran memerlukan waktu hingga 6 hari dengan biaya pemadaman mencapai ratusan juta rupiah untuk melakukan waterbombing dengan helikopter di Bromo. 6 hari setelah berhasil dipadamkan, keasrian Gunung Bromo hilang. 500 hektar lahan di Bromo hangus terbakar. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap, saudara, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Babul Arifandi. Babul, selamat petang. Jadi rombongan dari tim prewedding ini akan melaporkan pengelola Bromo, Tengger Semeru ini karena masalah kelalaian. Sudah ada tanggapan mungkin dari pihak TNBTS? Bagaimana mereka menanggapi soal rencana pelaporan balik itu? Ya, Nilu dan juga saudara, perlu kami sampaikan bahwa memang ada rencana dari rombongan Priwet yang diduga menyebabkan kebakaran di Gunung Bromo ini untuk melaporkan balik pengelola Taman Wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ke aparat kepolisian. Laporan ini berdasarkan pengakuan mereka bahwa kesalahan mutlak bukan berasal dari rombongan Priwet, melainkan juga ada andil dari pengelola wisata. Kami sudah konfirmasi kepada rombongan Priwet ini dan juga tim kuasa hukum bagaimana mereka masuk ke pintu kawasan Bromo melakukan sesi prewed pada tanggal 6 April kemarin. Dijelaskan bahwa sebelum masuk ke prewed mereka sudah menyampaikan bahwa akan melakukan sesi foto dan pengambilan video untuk kebutuhan foto pranikah. Dan waktu itu petugas penjaga tiket tidak memberikan penjelasan soal aturan bahwa di lokasi untuk mengambil foto atau video itu harus memperoleh surat izin masuk kawasan konservasi atau SIMAKSI dengan biaya sebesar Rp250.000. Hanya petugas waktu itu memberikan konfirmasi bahwa tiket yang sudah mereka ambil atau mereka beli lewat online ini sudah sesuai, sehingga mereka dipersilakan masuk tanpa dipertanyakan soal SIMAKSI tadi ini loh. Akhirnya para pengunjung yang melakukan sesi prewed ini kemudian melakukan sesi foto dan video tanpa mengetahui bahwa mereka sudah melakukan aktivitas ilegal di kawasan Gunung Bromo. Kemudian selain itu barang-barang bawaan yang berada di dalam mobil seperti kamera, kemudian peralatan syuting, ini tidak dipertanyakan atau tidak diperiksa sama sekali oleh petugas. Tidak hanya itu, tidak ada juga papan informasi ataupun bentuk sosialisasi yang diberikan atau yang dilakukan oleh petugas di sekitar kawasan Gunung Bromo, sehingga para pengunjung ini mengaku tidak tahu kalau misalkan membawa barang-barang flare ataupun asap warna ini membahayakan bagi kelangsungan ekosistem di kawasan Gunung Bromo. Dan kami juga sudah mengkonfirmasi terkait dengan pengakuan dari rombongan Priwet ini kepada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, namun hingga saat ini belum ada jawaban. Pihak Taman Nasional yang berada di bawah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga belum memberikan keterangan resmi terkait dengan rencana rombongan Priwet dan kuasa hukumnya untuk menempuh jalur hukum. Dan perlu kami sampaikan juga, Nilu, bahwa 5 orang rombongan Priwet ini yang statusnya masih berstatus sebagai saksi, rencananya akan dimintai keterangan ulang, dimintai kesaksian ulang Senin pekan depan ini untuk melengkapi berita acara pemeriksaan yang sudah disusun oleh petugas sebelumnya, Nilu.
Baik, Babul Arifandi, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda.